Gede, gede. Nih. Oh, ini telur kura-kura. Ini Kong. Sini Kong. Kong. Sini Kong. Kong. Singkong tahu. Si cantik, hai, senyum dong, senyum. Ini mau dipoto. Selfie. Halo sobat semua. Untuk video kali ini judulnya adalah kunjungan ke Rumah Planet, Jalan Peta nomor 71, Bandung. Pagi ini saya sedang berada di Rumah Planet untuk melihat apa saja yang ada di Rumah Planet ini. Yuk kita ikuti liputannya. Rumah Planet adalah suatu komunitas terbuka yang menginspirasi masyarakat untuk terpanggil dan ikut serta dalam meringankan beban bumi dan hidup selaras dengan alam. Nah, sobat semua, sekarang saya akan sedikit wawancara dengan pengurus Rumah Planet. Pagi, Sus. Pagi, Pak. Perkenalkan dengan Suster siapa nih namanya? Kristiana, Pak. Suster Kristiana. Suster, saya mau tanya ya, Rumah Planet itu sebetulnya apa sih, Suster? Rumah Planet adalah apa ya? Rumah Planet is a komunitas terbuka. Kita adalah komunitas terbuka, artinya terbuka. Kita tidak melihat suku, agama, ras, apapun ya, level of economic kayak gitu. Kita adalah komunitas terbuka yang mempunyai misi seperti ditulis itu, Pak. Mempunyai misi untuk menginspirasi masyarakat, terpanggil untuk ini meringankan beban bumi. Jadi kita bukan save bumi, save planet, bukan. Kita hanya misi kita meringankan beban bumi. Bumi ini sepertinya saat ini sudah terlalu berat ya dengan perlakuan spesies yang namanya manusia. Makanya Pope Francis mengeluarkan ensiklika Laudato Si itu adalah seruan kepada spesies yang namanya manusia dan seluruh alam ciptaan untuk saling berkolaborasi, saling membantu gitu. Terutama untuk manusia ya yang sudah belum pernah dalam sejarah semesta kerusakannya sampai pada seperti saat ini. Parah seperti saat ini. Kalau menurut Greta Thunberg, waktu kita cuma 8 tahun di bukunya dia yang climate. 8 tahun. Cuma 8 tahun. Sehingga apa sih yang bisa kita lakukan? Kita bukan siapa-siapa, apalagi kita Rumah Planet adalah komunitas yang kecil. Tetapi kita mempunyai misi itu, menginspirasi masyarakat untuk dapat ayo bersama-sama meringankan beban bumi. Ya, Sus, gimana cara misalnya nih masyarakat umum ya ingin bergabung ke Rumah Planet ini, caranya gimana, Sus? Dengan datang nanti melihat ini, ketemu dengan tim kita, terus apa yang sudah dilakukan, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita kolaborasikan, apa yang bisa kita sinergikan gitu. Karena kita juga bukan siapa-siapa ya. Kita hanya praktisioner melakukan hal-hal yang kecil yang tentunya mengarah kepada misi tadi. Itu tujuan utamanya, Yesus. Iya. Kira-kira ada ditambahkan ini dari Ibu Kris apa yang ada di Rumah Planet? Ya, saya di sini kira-kira 1 tahun ya, Sus, ya ada ya. Setidaknya belajar bagaimana untuk belajar untuk
mempelajari, menghayati siklus makanan lah, kalau nggak mau dikatakan siklus kehidupan. Betul. Dan bahwa Tuhan itu menciptakan makhluk yang dikatakan sangat kecil, tidak berharga, tidak berguna, tapi ternyata itu adalah penopang kehidupan kita. Apa namanya? Cacing dan maggot. Cacing dan maggot. Itu dua sahabat. Ya karena Thomas Berry yang pendiri komunitas kami itu, kita memang nggak bisa hidup sehat di planet yang sakit, dan planet kita ini sudah sakit gitu. Nah, bagaimana kita meringankan orang yang sakit ini, planet yang sakit, karena semua adalah hidup gitu. Bumi ini suatu yang hidup, punya perasaan juga, dan memberi makan. Makanya ensiklikal Pope Francis itu yaitu merawat rumah kita bersama. Rumah dalam artian bumi ini. Makanya kita kasih nama rumah planet, ya rumah kita itu ya planet ini. Planet Makanya bumi. Planet bumi ini bukan rumah kita di sini, tapi planet ini adalah rumah kita bersama. Jadi makanya nama kita adalah rumah planet. Itulah penjelasan singkat ya. Iya. Terima kasih Ibu Kris, Suster Kristina. terima kasih. Mudah-mudahan dengan tayangan video ini banyak pegiat-pegiat lingkungan hidup bergabung di Rumah Planet. Terima kasih banyak informasinya. Terima kasih. Ini tumbuhan yang ada di Rumah Planet. Di sini ada alpukat red Vietnam. Ini kalau beli harganya 90.000. Ini tanaman kopi. Nah, di sini ada yang menarik. Nah, ini burung hantu. Lihat matanya belotot kayak gini. Wis, mantap sekali burung hantu ini. Nah, yang ini tanaman apa? Kacang ya? Iya. Kacang nol atau Nggak tahu kacang dulu, nggak tahu kacang buncis, nggak tahu kacang panjang. kacang tanah itu ya? Terus yang ini apa nih tadi? Mana? Ini. Ini pakcoy. Ini pakcoy organik. Di sini tanaman pertaniannya menggunakan organik tanpa pupuk kimia. Ini daun bawang ya, Is. Iya, betul. Ini gede gini ya daun bawangnya, seger-seger. Ini kebun jagungnya. Yang ini tanaman apa? Ini pecai, cuma terlalu gede. Pecahnya montok gini ya? Iya, Mungkin pecai. karena terlalu subur gitu. Oh, kailan. 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 Ini tanaman kailan. Tuh. Oh, yang ini apa nih? Itu curly. Kiuri. Ya. Kiuri itu apa sih? Kale kalau bahasa Indonesia. Ini pakcoy ya. Iya, pakcoy. Kayak ini greenhouse itu apa tadi greenhouse? Nah, ini greenhouse. Ini rumah maggot. Nah, ini apanya? Lalat. Itu lalat. Flyer apa? BSF. Nah, BSF Live. Itu tuh kandang untuk bertelur. Nah, nanti telurnya tuh di Kayu-kayu ini kasih telur. Tuh kalau udah kawin kan mati tuh di bawah. Itu untuk ayam. Ini kayak ada lalat juga. Tuh, iya. Aduh, Neng, ikut ke sini, Neng. Nah, si Neng, lihat Neng. Neng. Mana Neng tadi ya? Aduh, malu ya, Neng ya. Kalau engkong mah fotogenik. Nah ini Pak, ini anunya. Ini maggot. Maggotnya jadi apa? Kecil-kecil ini. Ini Ini nanti jadi gede. jadi gede. Gedenya kita kasih makan si ayam ini lama. Oh, jadi buat makanan pakan. Jadi produk sendiri ya. Di sini tuh. Lalatnya, BSF-nya. Terus ini dia makannya itu ini sampah gitu ya? Organik ya. Sisa-sisa ini. Nah, Ini bisa gede tuh. ini bisa gede. Sampai Ini berapa? masih kecil. Berapa lama?
Seminggu lagi. Seminggu lagi? Setiap 5 hari Oh, tiap lama 5 dipanen. hari dipindahin Pak. Dipindahin ke mana? Nah, ke yang lebih gede karena untuk pembesaran. Ini magot ya. Ini magot. Magot. Ini nanti dipindah, ini sudah tinggi. Udah banyak ini magot. Itu dikasih sampahnya dari mana? Nah itu tadi ada pinaripan gitu. Oh, sengaja diminta sampahnya ya buat makanan magot. Ampas tahu. Ampas tahu juga bisa ya. Terus di kulit pisang. Jadi ini pembasmi sampah-sampah. Ya, ini salah Ya. satu ini. Salah satu untuk mengurangi limbah sampah. Jadi menggunakan magot. Magotnya juga bisa dipergunakan untuk makanan ayam. Dan selain untuk makanan ayam, untuk apa lagi nih magot? Makanan ayam, makanan ikan, Makanan kita. makanan Oh, bisa Ada juga. yang udah digoreng. Nah ini di luar sudah pada dimakan. Dimakan ya. Kita selalu terlambat kayak gitu. Merasa tadinya jijik gitu ya. Taunya ini sumber protein yang paling tinggi kan Protein ya. tinggi sampai 40%. Ini lebih tinggi daripada sapi. Cuman asalnya nggak layak dimakan gitu ya. Ini Ya orang ini sini. sampah soalnya ya. Orang sini kalau orang sana Udah orang biasa ya? Singapura udah biasa. Dibikin apa? Digoreng atau dibikin Kalau dikasreng digoreng pakai pasir putih, pakai Oh, pasir jadi kayak disangrai. sangrai. Disangrai. Disangrai. Terus ini apa namanya disangrai. Terus apa untuk ikan? Kalau ikan kayak koi atau ikan untuk apa arwana gitu untuk keluar itu kan ada kayak tulisan Cina gitu tuh si koi itu. Ada Nah, tulisannya untuk brightening the color of the fish. untuk mempertegas ya, membuat kontrasin ya. Warnanya jadi keluar gitu. Oh, jadi untuk memperindah warna ya. Ya, untuk di ikan. Di ikan ya. Oh. Itu kalau biasanya ikan mahal-mahal gitu ya mereka udah dikeringin ya karena Iya, iya. benar. Kalau di Amerika kan satu pak gitu, ini waduh, Harganya ya. aduh, harganya mahal dan itu kayak precious snack untuk ayam. Oh, gitu ya. Dan Pada- kita tiap hari makannya itu, tapi nakal ini ayam Oh, ini benar-benar. jadi ini sampah ya, tapi jadi luar biasa diberkah ya di orang di luar negeri. Jadi makanan mahal ya. Terus kalau yang sudah bertonton gitu, mereka peres untuk minyak. Diperes minyak. Minyaknya untuk ini anti wrinkle, Oh, cosmetic, anti-aging. ya, anti-aging, anti-saging. Oh, Yang itu apa mahal? Iya. Mahal buatan luar. ada minyaknya itu ada minyaknya. Ada minyak keluar minyaknya. Iya, benar itu yang mahal itu benar buat Nah ini bahan memang bahan salah satu kosmetik ya. solusi untuk ini Mengurangi limbah food sampah. waste, food waste Oh. di planet ini. Jadi rumah planet gunanya untuk ini ya apa? Salah satu fungsinya untuk mengurangi limbah sampah. Mengolah ya, sebenarnya lebih pada mengolah ya. Saya tuh selalu cerewet. Ngomong kemana-mana, ngomong tentang suci-suci, spiritual. Nanti endingnya pasti apa? Olah sampahmu sendiri. Paling nggak olah sampah sendiri, sampah organik loh ya. Nggak ngomong sampah itu ya. Kalau sampah itu kan yang anorganik kan ada nilai ekonomisnya. Betul. Orang kan bisa dikasih pemulung kayak gitu. Iya, Tapi iya. yang sampah organik itu kalau mau bikin gini kan butuh tempat. Betul. butuh apa. Tapi ada namanya loseda. Nanti di dekat sana ada loseda itu bagaimana kita mengolah sampah rumah tangga itu aja sudah. Cukup Kalau ya. semua orang pada mengolah sampah rumah tangganya, nggak akan ada sampah lagi. Benar-benar. Dan semua sadar gitu ya. Tiap pribadi sendiri sadar bahwa sampah itu limbah, tapi kalau diolah jadi berkah ya, Bu. Ya. Ini suster, apa namanya ini? Ini namanya modified loseda, lodong sesa dapur. Jadi kita diharapkan setiap rumah tangga itu bisa mengolah sampahnya sendiri. Ini bolong seperti ini bolong-bolong untuk saudara cacing, karena saudara cacing kan masuk selalu cari makan. Nah kita masukin di tanah begini, terus kita isi sampah dapur kita, terus kita tutup gini. Besok lagi kita isi lagi. Nggak akan penuh karena nanti akan dimakan sama ini cacing-cacing. yang Semacam ada di biopori gitu? sini. Ya, semacam seperti itu. Koko, ini cacing. Ini mah remaja. Kok masih ada makanannya? Mana yang cacing, Ci? Nah, ini mah Cimurono, Ci. ini remaja sus tuh.
ini udah gede nih. Oh, ada cacingnya ya. Nah, Nah, cacing ini tuh buat apa nantinya? ini casingnya. Casingnya iya. Buat makan dalamnya. ikan. Enggak sih, kita ambil casingnya aja. Ini apa? Sebagai obat untuk ini yang sakit panas gitu. Katanya ini bisa, cuman nggak tega untuk Untuk dimakan. Konsumsi untuk sendiri. nangkepnya. Soalnya dia ngasilin casingnya banyak tuh. Nanti bentar. Tuh, tuh. Apa ini? Oh, Cacing. cacingnya ya. Suster nggak agak jijik nih kalau cacing pegang ini? Nah, ini cacing bersih. Oh, ini cacing bersih jadi nggak jijik. Beda sama cacing tanah gitu ya? Oh sama. Oh, sama. Kan orang sebagai... Bersih sama enggak itu is only in your mind. Oh, betul. Jadi bagaimana kita... Bagaimana persepsimu kalau kamu Iya. pikiran juga, pikiran kotor atau bersih. Jadi dikasih sampah di sini 3 hari diberi lagi, berarti sampahnya habis dimakan. Itu habis semua waktu tuh dikasih sampah banyak. Jadi ini siklus kehidupan ya, jaring-jaring makanan ya. Iya, ini tuh. Tuh. Jadi kita sampah jadi berkah. Benar, sampah jadi berkah. Jadi si hasil produk pemakan sampahnya kita bisa pergunakan buat makanan ternak, makanan ikan ya. Iya, benar. Dan katanya bisa memberikan warna yang cerah ya. Jadi warnanya keluar gitu ya, menggunakan cacing ini. Mantap sekali. Ini semua tuh. Terus limbah dari ininya pun bisa sebagai pupuk Nah, ya, ini lebih subur ya. yang untuk pupuknya sih kalau saya ambil. Oke. Di Oke. Nah, untuk mendapatkannya gimana caranya, beli atau gimana? apanya? Untuk mendapatkan pupuk ini gitu. Misalnya saya ingin sekarang Oh, dalam ini. satu kresek Nah, dijual ini, atau gimana? Dijual biasanya. Dijual, Nah, ya? ini udah 5 kilo nih. Satu ini Per 70.000. 5 kilo. Per 5 kilo ini juga. Jadi cukup juga lumayan ya. Iya, jadi ini Jadi per 5 kilo 60.000 lebih mahal. 60.000 ini teh untuk apa? 2 sampai 3 bulan. Apanya? 2 bulan 3 bulan apa? Jatah 5 kilo tuh untuk satu anggur tuh. Oh. Jadi anggur ini- juga pakai kayak gini. Jadi ini, pakai makan juga. soalnya pupuknya nggak dikasih kan kata orang kan dikasih iya. NPK, nggak dikasih NPK nggak hidup. Ini nggak dari pertama kali terima nggak dikasih pupuk kimia gitu. Jadi inilah yang jadi ini. Jadi jadi hasil kompos dari si cacing ini Iya. memberikan nilai ekonomi yang cukup tinggi juga ya. Iya. 5 kilo bayangin sobat, 5 kilo harganya 60.000. Kalau di Berarti toko sekilonya. pertanian sekilo tuh antara 25 sampai 30 ribu Oh, sekilo. bayangkan sobat, ini limbah saja jadi bernilai ekonomis yang cukup tinggi. 1 kilo 20.000 kalau di tempat pertanian. Di Iya. sini cukup sekilo 12.000 saja. Ya, tapi 5 Aduh. kilo. Nah ini Nah ini sobat, saya sedang memasuki kandang Donald bebek. Donald bebek. Ini tiap hari bertelur. Nah, tiap hari bertelur. Sekitar 10 per hari. Oh, 14 ekor. dari 14 ekor Dari 14 ekor yang coklat ini. yang coklat ini. 13 ekor yang 10 setiap hari. Oh, setiap hari menghasilkan 10. Ini bukan Kira- hanya telur. Nah, si cantik. Hai, senyum dong, senyum. Ini mau difoto. Selfie. Klik, Selfie. klik. Klik. Ketawa dong, lawak dong. Ketawa. Klik. Cheers. Ini ada nih. Nah, ini Ini Donald packing, bebek ini juga. packing. Packing. Bebek packing. Bebek packing. Cheers. Selfie dulu. Ini keseruannya sobat di kandang bebek dan ayam. Nah ini kita nikmatin hidup dengan cara main-main ke rumah planet. Ini rumah planet. Yang itu paling galak sendiri tuh yang biru. Ini Yang mana? Donald bebek. Oh ini telurnya ya. Oh ini ada yang pecah ya, retak ya. Harus cepat diangkat. Jadi ini si kalau Nah, itu bertelur lagi bertelur tuh. Itu lagi bertelur di situ. mana? Oh, Di dalam. Kalau bertelur mereka di dalam kita di bawah pecah. oh jadi kalau cara bertelurnya ayam-ayam ini masuk ke kandang seperti ini.
Nah ini ayam sedang bertelur. Sombong gitu. Seneng saya ayam gitu. Dan kita Langsung. nggak ini nggak bunuh ya. Nggak disembeli, Nggak. jadi dipelihara. Kita itu seharusnya nggak makan ini loh, nggak ngerti ya. Nggak makan Nggak dagingnya. makan ini karena ya kalau dipikir loh tanaman kan juga punya ya makhluk hidup. Kenapa kita makan juga? Nah kembali lagi kalau kita nggak makan mamal sesama kita kan mamalia ya. Mamalia. Nah, itu punya five sense, five apa ya indra, five indra lah. Kayak kita punya 5 indra toh. Nah mammals itu punya 5 indra. Sama juga. Sama juga. Nah turun lagi ada yang 4 indra, ada yang 3 indra, 2 indra, 1 indra. Dan tanaman itu yang punya 1 indra. Jadi kita ya kita nggak bisa perfect ya. Terus kita makan apa gitu? Kalau kita nggak makan, orang mesti lo orang vegetarian kenapa nggak makan ini? Ya itu kan sesuatu yang hidup loh. Tanaman kan juga hidup. Orang kan ngeyelnya di situ gitu-gitu lah. Sama-sama kenapa? Sama aja kita sama-sama makan. hidup. Kenapa kamu nggak makan daging? Toh juga sama hidup. Tanaman juga hidup gitu. Betul. Nah kita lebih ke situ. Ya kita nggak bisa sempurna. Terus kita makan apa? Kan disediain sama Tuhan ya. Yang less lah. Yang less. Jadi tanaman itu menurut pelajaran Buddhis atau Jain ya, Jain itu punya 1 indera aja si tanaman itu. Jadi ya in the behalf of sorry ya kita makan gitu. Habis kalau nggak kita mau makan apa gitu, Iya. kita juga sama-sama Tapi, hidup. Tapi kalau mamalia atau yang second atau yang 4 indera, 3, 2 kita enggak. Oh, jadi cukup tanaman saja. Tanaman aja. Itulah Sama yang biji-bijian. vegetarian ya. Iya. Oh gitu. Terima kasih informasinya ini, terima kasih. Suster. Saya banyak mendapatkan pembelajaran di hari ini nih. Secara tidak sengaja masuk ke kandang ayam, kandang bebek, ternyata ada ilmunya juga di sini. Rumah Planet pun mengikuti basar di Pasar Bhinneka. Inilah liputannya. Sekarang saya berada di standnya Rumah Planet. Ini apa saja nih Pak Tony nih yang ada di stand Planet ini? Kita punya misi bagaimana kita from soil to soul. Dari yang tidak berguna bisa menjadi berkat Gitu. untuk kehidupan. Apa yang kita lakukan? Kita membuat organic integrated farming, ya, spiritual ini pendidikan untuk kepedulian kita. Ya, untuk ini ada eco art, ada healthy drink, food, waste management, volunteer. Kita ini volunteer nih Pak. Volunteer. Ya. Nah, kita ingin memberi percontohan. Ini contoh-contohnya produk-produk yang dihasilkan, ya. Ada di sebelah sana juga Pak. Ya. Nah, di sana juga ada macam-macam makanan, minuman gitu. Ya, itu semua organik Pak. Ini suatu komunitas Pak. Komunitas. Jadi gimana cara untuk masuk menjadi anggota komunitas ini Pak? Nah, kita kan ingin lihat dong. Ayo datang. Ayo kita ngobrol. Apa yang ingin kita punya Talenta. komitmen, kita ingin melakukan apa? Ya, kalau tujuannya hanya ingin belajar tanaman, ya belajarlah ke yang lain. Oh gitu. Ya, kita bukan ke sana arahnya, tapi kita ingin lebih dari itu. Ya, ya itulah Pak. Inilah kita gitu. Kecil, tapi kita ingin mengajak yang saudara-saudara yang lain nih. Kita udah lintas agama Pak. Ya, Agama semua. lintas agama. Semua kita terima. Yang punya niat baik Pak. Punya niat baik Iya. untuk melindungi bumi planet ini, Nah, merawat bumi. merawat bumi. Nah, dan memulihkan kehidupan. Dengan cara apa? Yang kita lakukan. Gitu. Ini sudah berapa lama Pak ini komunitas Rumah Planet ini Pak? Belum lama. Belum Baru lama. setahunan lebih. Bersetahun lebih, jadi perlu disosialisasikan Pak. Iya betul. Ya, mudah-mudahan dengan channel ini Pak, dari Rumah Planet ini bisa semakin banyak orang yang tahu dan banyak diikuti oleh peserta-pesertanya. Ya. Jadi ini Rumah Planet di Jalan Peta nomor 71. 71. Nah ini sobat semua, ini nomor HP-nya bisa dihubungi atau di Gmail juga ada.
Ini gunanya buat apa aja nih maggot ini? Maggot ini kalau yang dikeringkan itu bisa dimakan, high protein itu bisa juga jadi makanan ayam, makanan ikan, banyak gunanya maggotnya. Oh ini, ini bisa dimakan untuk manusia setelah dikeringkan. Sudah dicuci, jadi harus dicuci bersih, Dicuci bersih. disterilkan, kemudian kami masak. Oh dimasak. Dimasak, dipanggang istilahnya. Oh gitu. Itu buat penyakit apa saja nih maggot ini? Ini untuk menambah asupan protein. Oh menambah asupan protein. Untuk anak stunting ini bagus. Untuk anak apa? Stunting yang kelaparan. Oh anak yang kelaparan ini bagus sih kasih Ya, ini. istilahnya stuntingnya kekurangan gizi Oh lah. untuk yang kekurangan gizi makan ini bisa jadi menambah banyak gizi. Ya banyak gizi. Ya. Karena ini banyak mengandung protein maksudnya. Proteinnya tinggi. Oh proteinnya tinggi. Terus ini apa nih yang ada di sini? Nah, ini adalah casing, bekas cacing. Bekas cacing ini dari apa? Dari sampah organik. Kami berikan kepada cacing, sudah diolah oleh cacing, kami panen. Nah, inilah hasilnya. Jadi semacam pupuk itu, Bu? Pupuk, ini betul pupuk. Nah, ini hasilnya. Ini semua tidak memakai pupuk kimia sama sekali, tidak menggunakan pestisida. Jadi asli ini Asli, ya. menggunakan pupuk organik Nah, ini tanpa hasil pestisida. ya, hasil Ini dari hasilnya sampah. dari sampah organik. Ya, Jadi hasilnya hasilnya ini. kayak ini besar banget. Iya, betul. Terus ini ada apa nih telur? Telur ayam ini, ayam-ayamnya tidak diberi makanan pabrik. Ini semua diberi maggot, diberi cacing, diberi sisa sayuran, sisa nasi. Dan kalau sakit tidak kami beri vaksin, tapi kami beri jamu. Oh, jadi ini telur ini dihasilkan dari ayamnya yang dikasih organik semua, Ya, ya. tanpa pupuk, tanpa bahan makanan yang dari pabrik. Ya, ya. Oh gitu. Ya. Ini berarti ini namanya telur Organik. telur organik. Ya, ya. Selain itu hasilnya apa aja nih dari Stan Planet? Dari stand rumah planet kami kebanyakan memberi pelatihan juga. Memberikan pelatihan juga. Pelatihan ke sekolah-sekolah atau ke lembaga-lembaga yang mau belajar tentang pertanian organik. Jadi mau belajar pertanian organik ada di Planet. Rumah Planet, Jalan Ada di Rumah Planet, jalan apa? Peta 71. Jalan Peta Peta nomor 71. Di bawah pimpinan Suster Kristiana. Oh gitu. Iya. Dengan telah diperlihatkannya ada apa saja di Rumah Planet ini, maka video ini pun dicukupkan sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.